Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Kembali lagi bersama saya, Rahma Mutia, dosen pengampu mata kuliah ini. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang properti gas. Di video sebelumnya, kita sudah memahami tentang definisi dari gas. Kita juga sudah membahas tentang gas ideal. Di dalam video ini, kita spesifik akan masuk ke dalam topik pembahasan model kinetika. Di dalam model kinetika, kita perlu memahami sebuah teori yang mengasumsikan bahwa satu-satunya kontribusi terhadap energi gas adalah dari energi kinetika molekul, di mana terdapat asumsi yang digunakan di dalam model kinetika. Yang pertama yaitu, gas terdiri dari molekul bermassa M dengan gerakan yang acak di dalam suatu sistem yang memenuhi hukum mekanika klasik. Yang kedua, kita bisa mengasumsikan bahwa ukuran molekul-molekul gas dapat diabaikan dengan dasar bahwa diameter molekul jauh lebih kecil bila kita bandingkan dengan jarak rata-rata antar molekul-molekul gas di dalam suatu sistem. Yang ketiga yaitu, molekul hanya bertumbukan melalui tumbukan elastis. Artinya, tumbukan terjadi dengan total energi kinetika yang kita anggap kekal. Dalam model kinetika, kita mengenal istilah akar kecepatan rata-rata kuadrat molekul gas, atau yang disebut juga sebagai root mean square velocity yang disimbolkan sebagai VRMS. VRMS adalah akar dari penjumlahan kuadrat kecepatan dalam bentuk vektorial. VRMS dapat dihubungkan nilainya dengan tekanan gas dalam suatu sistem, di mana nilai tekanan dikalikan dengan volume akan sama dengan sepertiga dari jumlah molekul dikali massa molekular dikali dengan kuadrat dari VRMS. Bila kita berbicara tentang model kinetika gas, akan dekat sekali hubungannya dengan pergerakan molekul-molekul gas di dalam suatu sistem. Pergerakan-pergerakan molekul tersebut tentunya disebabkan oleh adanya kecepatan pergerakan dari molekul-molekul gas tersebut. Pada slide ini kita memiliki sebuah ilustrasi berupa hubungan antara probabilitas pergerakan dengan kecepatan dari molekul-molekul gas tersebut, di mana kita bisa menafsirkan bahwa setiap molekul bergerak pada kecepatan yang tidak selalu sama dengan molekul yang lain pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, kita mengenal konsep distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann, di mana distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann digunakan untuk mengetahui jumlah molekul yang dapat bergerak antara kecepatan V dan V plus dV. Distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann dapat diukur baik dalam besaran vektor maupun besaran skalar. Pada persamaan pertama, kita melihat perhitungan distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann dalam besaran vektor. dN per N menunjukkan fraksi molekul yang bergerak dengan kecepatan di antara V dan V plus dV, M menunjukkan nilai massa molekul, KB menunjukkan nilai konstanta Boltzmann, dan T menunjukkan suhu absolut. Sedangkan nilai distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann untuk besaran skalar ditunjukkan pada persamaan kedua. Dengan mengintegralkan distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann dalam besaran skalar, kita akan mengetahui fraksi molekul yang bergerak dengan kecepatan di antara V1 dan V2. Selain itu, kita juga dapat menghitung nilai kecepatan rata-rata dengan mengintegralkan dari 0 hingga tak hingga untuk hasil perkalian dari kecepatan dipangkat jumlah molekul
dikalikan dengan distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann dalam besaran skalar. Untuk jumlah molekul sama dengan 2, kita bisa menafsirkan bahwa kecepatan rata-rata sama dengan 3 dikali konstanta gas dikali temperatur dibagi dengan massa molekuler. Kita sudah mengetahui tentang adanya istilah akar kecepatan rata-rata kuadrat molekul gas. Jika dihubungkan dengan persamaan VRMS, kita bisa menyimpulkan bahwa VRMS dapat dihitung dengan persamaan berupa akar dari 3 dikali konstanta gas dikali temperatur dibagi dengan massa molekuler. Selanjutnya, marilah kita membahas tentang konsep tumbukan antar molekul di dalam suatu sistem. Kita ilustrasikan kita memiliki suatu wadah yang diisi oleh suatu gas tertentu. Tentunya gas tersebut terdiri dari molekul-molekul yang menempati wadah tersebut. Kita misalkan setiap molekul diilustrasikan dengan lingkaran bulat berwarna biru seperti slide berikut, dan ruang pergerakan dan tumbukan antar molekul diilustrasikan dalam sebuah silinder seperti gambar berikut. Kita mengenal suatu variabel D, yaitu diameter tumbukan, di mana diameter tumbukan menunjukkan jarak dalam radial antara suatu molekul dengan molekul yang lain yang saling bertumbukan. Kita mengenal Z sebagai frekuensi dari tumbukan. Lalu kita mengenal selanjutnya adanya area penampang dari tumbukan tersebut, yaitu sigma, atau bisa ditulis dalam persamaan pi dikali diameter kuadrat. Lalu kita mengenal suatu besaran kecepatan relatif, yaitu kecepatan relatif tumbukan antar dua molekul. Dengan mengetahui V relatif dikalikan dengan waktu tempuh molekul tersebut sebelum tumbukan terjadi, maka kita mengetahui adanya jarak antar molekul yang bertumbuk, atau kita sebut di sini sebagai L. Lalu kita bisa menghitung nilai volume dari silinder yang kita ilustrasikan pada gambar, yaitu perkalian dari sigma dengan V relatif dengan waktu. N adalah jumlah molekul dalam suatu ruang di dalam sistem yang kita amati, dan yang terakhir adalah massa jenis kumpulan molekul atau N dibagi volume. Sehingga kita bisa di sini memiliki suatu formula dari frekuensi tumbukan, yaitu perkalian dari area penampang tumbukan dengan kecepatan relatif dengan massa jenis kumpulan molekul. Lalu kita melihat di sini ada persamaan frekuensi tumbukan sebagai fungsi dari tekanan gas, di mana frekuensi tumbukan adalah perkalian dari area penampang tumbukan dengan kecepatan relatif, dengan tekanan, dibagi dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan temperatur. Selain mengenal tentang frekuensi tumbukan, kita juga perlu mengenal tentang jarak bebas rata-rata antar molekul yang saling bertumbukan ke segala arah. Jarak bebas rata-rata adalah jarak rata-rata yang ditempuh sebuah molekul di antara tumbukan-tumbukan yang terjadi. Kita anggap sebuah molekul bertumbukan dengan frekuensi Z, dan molekul tersebut menghabiskan waktu tempuh 1/Z di antara tumbukan-tumbukan yang terjadi. Maka jarak bebas rata-rata di dalam sistem tersebut adalah kecepatan relatif dibagi dengan frekuensi tumbukan. Setelah kita mensubstitusikan persamaan frekuensi tumbukan dengan persamaan yang ditampilkan pada slide ini, maka kita mendapatkan persamaan yang lain yang menghubungkan antara jarak bebas rata-rata dengan hasil perkalian dari konstanta Boltzmann dikali temperatur dibagi dengan area penampang tumbukan dan dikalikan dengan tekanan.
Hingga sejauh ini kita sudah sampai pada pembahasan gas ideal dan model kinetika. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.